Di tepi Danau Limboto, air tenang memantulkan langit senja saat seorang perempuan muda bernama Rahmawati duduk di atas batu besar, merendam kakinya. Tidak ada yang tahu rahasia besar yang disimpan wanita berumur 27 tahun itu. Di balik kulitnya yang halus dan rambut hitam legam yang selalu basah, Rahmawati bukanlah manusia biasa. Ia adalah manusia ikan payangka, makhluk langka yang konon hanya muncul setiap 100 tahun sekali. Rahmawati lahir dari rahim seorang wanita Gorontalo asli di desa Bongo, namun tubuhnya mulai berubah saat berusia 7 tahun. Ketika hujan turun, sisik-sisik keperakan muncul di kulitnya. Saat malam sunyi, ia bisa mendengar bisikan air dan bahasa para ikan. Ibu dan ayahnya, yang seorang Taulo Buulu, pemuka adat, menyimpan rahasia itu rapat-rapat demi keselamatan anak mereka. Mereka percaya bahwa Rahmawati adalah titisan legenda Payangka, makhluk penjaga air yang diberi tugas oleh leluhur Hulontalo untuk menjaga keharmonisan antara darat dan laut. Namun, seiring bertambahnya usia, Rahmawati mulai merasa gelisah. Ia merasa panggilan hatinya berasal dari laut, dari tempat jauh melewati pantai Botutonuo, menuju perairan biru di Pulau Saronde. Suatu malam, saat Tula Bala, upacara tolak bala, berlangsung di kota Gorontalo, Rahmawati bermimpi didatangi arwah nenek moyangnya. Dalam mimpi itu, ia berdiri di atas benteng Otanaha, dan melihat seluruh wilayah Gorontalo, dari Kabupaten Bon Bolango dengan air terjun indahnya, Kabupaten Boalemo yang subur, Kabupaten Pohuwato yang luas, hingga Kabupaten Gorontalo Utara dengan hamparan laut tak berujung. Para leluhur berkata, "Rahmawati, engkaulah Payangka terakhir. Gorontalo membutuhkan penjaganya kembali. Mata air suci di Pulau Cinta mulai tercemar. Kau harus pergi." Dengan berat hati, Rahmawati berpamitan kepada orang tuanya. Ia menelusuri seluruh tanah Gorontalo untuk mengucapkan perpisahan dan memberi berkah. Di Limboto, ia menghidupkan kembali ikan endemik yang hampir punah. Di Tilong Kabila, ia menyembuhkan air terjun yang mengering. Di Teluk Tomini, ia memanggil ikan-ikan untuk kembali melimpahi laut yang mulai kosong. Perjalanan terakhirnya adalah ke Pulau Cinta, pulau mungil berbentuk hati di tengah laut. Di sana, saat bulan purnama penuh, Rahmawati berdiri di atas pasir putih, dan memanggil hujan menggunakan bahasa leluhur Gorontalo. Sisiknya bersinar, kakinya perlahan berubah menjadi sirip, dan tubuhnya tenggelam ke dalam laut. Ia tidak pernah kembali, namun, sejak malam itu, air laut di Gorontalo menjadi lebih jernih. Hujan turun tepat waktu. Ikan-ikan kembali ke teluk dan danau. Orang-orang berkata, jika kau berdiri di tepi pantai Olele saat fajar, kau bisa melihat bayangan wanita bersisik perak berenang di bawah air, melindungi tanah leluhurnya. Legenda Payangka tetap hidup, tak hanya dalam cerita rakyat, tapi juga dalam suara ombak dan nyanyian adat saat upacara Mopotilolo, saat rakyat Gorontalo menyambut kedamaian.